Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya berharap dan berdoa semoga saudara semua tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan debat atau diskusi yang sangat seru antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma, di mana di dalam diskusi atau debat tersebut mereka akan membahas tentang kerasulan. Dan kita juga akan melihat bagaimana proses debat itu berlangsung dan bagaimana reaksi dari para debaters dan juga Ustadz Tsuma ketika data-data yang dia bawakan itu bisa dibantah kebenarannya, dan juga data-data yang disampaikan oleh Ustadz Tsuma semuanya itu tidak dapat dibenarkan atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena apa? Karena Ustadz Tsuma membahas tentang Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen. Bagaimana mungkin dia bisa membahas suatu Alkitab yang dia sendiri tidak yakini? Maka dari itu tanpa berlama-lama mari kita saksikan videonya, dan silakan kita memberikan komentar di dalam video tersebut. Pastinya komentar yang positif, yang membangun, bukan saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pencet Kak Anak Warjalang, silakan Kak berbicara. Salam Pak Pastor. Aduh, dipanggil pastor, aku kaget. Maaf bro, saya bukan pastor, saya awam. Saya awam. Iya, nggak apa-apa. Saya awam ya, bukan pastor. Silakan lanjut. Saya nggak bertanya Pak, tapi cuma belajar aja, dengarkan aja Pak. Oh, mau belajar. Saya Katolik Pak. Oh, kamu Katolik. Oh iya. Dari keuskupan mana bro? SD Mikael Tumbajaya Pak. Oh oke, dari Medan ya, keuskupan Medan ya? Sibolga Pak. Oh, keuskupan Sibolga. Oke, sorry. Oke, salam kenal bro. Saya awam, saya bukan pastor. Saya awam, saya dari Keuskupan Agung Jakarta. Salam kenal ya. Iya Pak, aku dem Pak, balas demku Pak, ingin belajar iya. Pak. Oh iya Kak, aku nggak aku nggak hafal satu-satu bro. Terima kasih ya. Iya Pak ya. Aku cuma apa Pak, dengarkan belajar aja Pak, nggak ada, cuman dalamkan aja Pak, apa kan? Dengarkan gitu kan sambil belajar Pak gitu Pak. Oke, baik. Kalau begitu aku ganti dulu ya bro ya, nggak apa-apa, dibawa dulu kan ya? Iya Pak, mendengarkan aja Pak. Oke, terima kasih Kak Anak Warjalang ya. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Tetap teguh pada imanmu. Oke, terima kasih. Halo Pak. Oke. Ya, shalom. Sorry. Nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Pak saling follow. Kenapa ya? Kok udah di atas tapi turun lagi? Ini saya sudah naikkan loh, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, shalom Kak saling follow. Selamat malam. Bu Sofi, ada Bu Sofi di bawah. Sudah aku naikkan, kenapa Bu Sofi malah turun lagi? Malam Kak Host. Selamat malam, saling follow. Silakan Kak, ada yang mau ditanyakan apa mau disampaikan? Jangan keluar aplikasi Kak. Kalau keluar aplikasi nggak kedengeran suaranya Kak. Bu Sofi ada di bawah. Oh. Iya, ini akun Al Hayat Indonesia Ministry. Bu Sofi bukan? Iya betul, Bu Sofi. Naik Bu Sofi, nggak apa-apa. Lagi keliling-keliling patroli Bu Sofi. Bu Sofi jangan masuk ya Bu. Ini ruangan Wanes Bu. Wanes akut ini. Ini aku lagi doktrin semuanya ini. Pindah tempat Deki aja Bu Sofi. Kalau Bu Sofi mau bicara di Komal, saya buka Komal nggak apa-apa. Gimana bro? Saling follow silakan bro. Ada yang mau ditanyakan? Mana nih Bu Sofi? Bentar. Ke Deki aja Bu Sofi, itu ada Muslim di sana, ribut aja. Jangan nanti. Gimana bro? Baru sembuh kan? Akunya Pastor Jackie baru sembuh toh. Kenapa emang? Iya, kemarin ambruk. Bu Sofi, iya. Bu Sofi ambruk 2 kali Bu. Apa tuh? Aku baru bangun. Rungkat dua apa namanya? Rungkat 2 akun. Ya resiko menggelar diskusi pasti rungkat ya, jangan takut. Selamat datang. Diperbanyak aja ininya. Iya, salam kenal. Oke, kita lanjut ya. Oke, Bro Kaisar, ada yang mau ditanyakan nggak Bro? Silakan. Halo, selamat malam. di
di sini saya ingin bertanya sesuai logika dulu ya. Saya dari agama Islam. Cuman saya nggak banyak pengalaman, makanya saya ingin bertanya gitu. Di sini yang saya tanyakan, menurut kalian itu Yesus itu siapa itu? Mau pakai logika? Tadi kamu bilangnya pertanyaan pakai logika. Kalau pakai logika ya Yesus. Iya maksudnya mau ditanyain dulu, Yesus itu menurut kalian siapa? Tuhan dan Allah kami. Yohanes 20:28. Terus saya mau bertanya lagi itu. Yang menciptakan bumi dan seisinya itu menurut kalian siapa? Menurut kamu siapa? Saya ini bertanya, Mas. Gini. Ya, saya jawab lah ya. Allah Bapa melalui firman-Nya. Allah Bapa melalui firman-Nya. Nah, jawab. Yang menciptakan adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Pak. Itu jelas di dalam Alkitab kita. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiganya berkarya dalam penciptaan, di dalam penebusan. Untuk sustain all the universe. Ketiganya nggak bisa dipisahkan, Pak. Bapa, Firman, dan Rohnya semuanya menciptakan. Allah itu Yesus kan? Bukan, ya iyalah. Allah kita itu Yod He Vav He, Pak. Di mana di dalam Yod He Vav He ini ya ada 3 Tritunggal Maha Kudus itu, Bapa, Firman, dan Rohnya. Ketiganya satu. Menurut kalian itu Tuhan ada berapa? Tuhan di dalam Alkitab kita cuma satu, Pak. Namanya Yod He Vav He. Cuma satu. Nah, terus yang ditanyakan lagi gini, katanya Yesus itu dilahirkan. Yang bilang ditelurkan siapa? Emangnya Yesus? Nah, ya makanya sebelum katanya itu Yesus lucu ya tanyanya ya. Lucu-lucu itu. Bentar ini, Pak, bentar. Katanya Tuhan itu katanya Yesus itu Tuhan. Nah, ini anak SMP dari Palu. Sebelum Yesus itu dilahirkan, siapa yang jadi Tuhan sebelum Yesus dilahirkan itu? Maklum, Pak, masih belum banyak pengalaman. Sesama dia tanya baik-baik, kita harus jawab baik-baik juga, teman-teman. Nah, sebelum Yesus itu dilahirkan, siapa yang jadi Tuhan gitu? Siapa mau jawab? Ya, Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya jawab lah. Ya, seperti yang disampaikan Bu Sofi tadi, ketika penciptaan berarti Allah Tritunggal Maha Kudus. Siapa yang berkuasa sebelum Yesus lagi ya? Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus itu eksistensi atau permulaannya atau keberadaannya itu bukan pada waktu kelahirannya, Pak. Di dalam Alkitab kami, Yesus itulah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, bahkan menjadikan manusia. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yesus itu sudah ada pada permulaan, dikatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus yang hakikatnya firman itu sudah ada, Pak. Bahkan Mika 5 ayat 2 itu nubuatan mengenai Raja Mesias yang akan dilahirkan di Bethlehem. Mika 5 ayat 2 berkata begini, hai engkau Bethlehem, sekali-kali engkau bukanlah yang terkecil di antara tanah Yehuda, sebab daripadamu akan lahir seorang yang akan memerintah Israel. Maksudnya nubuatan mengenai kelahiran Mesias yang dilahirkan di Bethlehem. Yang permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Maka Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Jadi eksistensinya permulaannya sebagai manusia, iya baru dimulai di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Tetapi sebagai firman yang satu di dalam diri Allah, dia kekal. Sama seperti dalam Qur'anmu, Pak, surah 4 ayat 171. Bahwa Isa itu adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam dan Rohullah. Bahkan sebelum dia dilahirkan di bumi sudah punya nama. Namanya Isa putra Maryam katanya di dalam Qur'anmu. Jadi Isa itu adalah firman Allah dan roh Allah di dalam imanmu sendiri. Pertanyaan saya, firman Allah tadi yang diturunkan ke dalam rahim Maria itu sudah ada belum sebelum dia turun ke dalam rahim Maryam? Maaf sebelumnya saya kurang tahu banyak pengalaman gitu. Makanya bukan. Maksud saya Bapak baca enggak di Quran surah 4, surah An-Nisa ayat 171. Dikatakan bahwa Isa itu yang lahir tanpa ayah biologis, itu disebut sebagai kalimatullah al-Qoha ila Maryam dan Rohullah. Isa itu adalah firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh Allah. Pertanyaan saya, Isa yang hakikatnya sebagai firmannya Allah dan Rohullah itu sudah ada belum sebelum dia diturunkan di dalam rahim Maryam? Pakai logika ya. Di dalam Quran surah 4 ayat 171 dikatakan Isa itu sudah punya nama, Pak, sebelum dilahirkan. Dan hakikatnya Isa adalah kalimatnya Allah atau firman Allah. Jadi Isa itu punya gelar ya di hadis Anas bin Malik halaman 72. Menurut Muhammad, Isa itu gelarnya adalah firman Allah dan roh Allah. Pertanyaan saya, Isa yang hakikatnya sebagai firmannya Allah dan roh Allah sudah ada belum sebelum dia diturunkan di dalam rahim Maryam sebagai manusia?
Jadi saya kurang banyak pengalaman gitu soal itu, soalnya makanya nanya gitu, Mbak. Jadi kesimpulannya gini. Jadi sebelum itu Yesus dilahirkan berarti sudah ditentukan dia sebagai Tuhan Sudah gitu. ada. Bukan ditentukan. Dia sudah ada sebagai firman-Nya Allah yang adalah anak tunggalnya. Jadi di dalam Qur'anmu juga, nanti Bapak cek ya perkataan saya ya. Bapak catat, Quran surah An-Nisa ayat 171. Dikatakan Isa itu yang lahirnya nggak ada bapak biologisnya, itu permulaannya bukan pada waktu dia di dalam rahim Maria kemudian dilahirkan sebagai manusia. Tetapi Isa itu sudah ada sebagai kalimatullah dan roh Allah. Itu menurut Quran Anda. Menurut iman kami, Yesus itu permulaannya bukan pada waktu dia dilahirkan sebagai manusia, itu permulaannya ketika mengambil kodrat manusia. Makanya di dalam Alkitab kami dikatakan, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan sang firman itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi dia itu tidaklah permulaannya itu sebagai manusia, maka Yesus berkata aku turun dari sorga. Mau nanya gini, kalau dalam agama Islam itu Isa itu kan sebagai nabi yang mengajarkan tentang kebenaran dari kitab-kitab yang diturunkan gitu ya. Nah, kalau dari perspektif itu Yesus itu diturunkan dengan apa ya? Katanya dari roh Allah gitu. Itu sebagai apa gitu Yesus? Jadi begini, kalau Bapak itu percaya firman atau kalimatullah itu turunnya jadi kitab. Orang Kristen itu nggak percaya Pak, firman itu nusulnya jadi kitab Quran atau kitab Injil. Orang Kristen itu percaya firman itu tidak pernah turun jadi sebuah kitab. Kitab itu tulisan para nabi dan para rasul. Yeah. Orang Kristen percaya kalimatullah atau firman Allah itu nusulnya tidak jadi kitab tapi jadi manusia. Itu ada di dalam ayat Alkitab kami dan firman itu telah menjadi manusia. Berarti itu turunnya jadi manusia gitu, bukan dari jadi kitab gitu. Betul, kalau Bapak kan percaya kalimatullah firman Allah turunnya jadi kitab, betul enggak? Ya. Kalau di Islam jadi pohon. Keluar suara. Al-Qasas 30. Coba firmannya Allah keluar dari pohon. Saya pakai bentar kiamat, saya pakai logika Pak. Jadi ketika Bapak percaya firman Allah itu nusulnya jadi kitab Quran ini dia punya kodrat dua Pak, namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Itu kepercayaan Bapak. Jadi Quran ini punya sifat kekal sebagai kalamullah yang kodim sifatnya. Tapi Quran ini juga bersifat fana, bukunya itu tulisan. Nah maka sama seperti Bapak percaya Quran ini punya dua kodrat, kalam nafsi dan kalam lafsi. Orang Kristen itu percaya firman Allah yang turun menjadi manusia ini punya dua kodrat, ilahi dan insani Pak. Namanya kamil bil al-lasud dan kamil bil al-nahud. Jadi Yesus itu punya dua hakikat, Allah dan manusia. Habis ini ngerti Pak? Oh berarti itu Yesus antara Tuhan dan manusia gitu? Bukan. Yesus bukan antara Tuhan dan manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia jadi wujud nyata gitu. Mengambil kodrat ciptaannya, betul ya. Karena permulaan atau hakikatnya itu sejatinya dia bukan manusia seperti Bapak dan saya, dia pencipta kita, Pak. Karena itu Yesus berkata begini, Pak, di dalam Alkitab. Tapi Yesus diciptakan seperti manusia kan? No, begini nih. Di dalam Alkitab itu Yesus berkata, aku telah turun dari sorga ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup. Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus itu bukan berasal dari seperti Bapak dan saya, Pak, dari sperma atau air mani hina, seperti surat 32 ayat 7 dan 8. Yesus itu tidak pernah dilahirkan, kalau di dalam Quran Bapak kan semua manusia, sesuai dengan surat As-Sajdah ayat 7 dan 8 kan lahir dari air mani hina, betul enggak? Yesus tidak pernah dilahirkan dari air mani hina, Pak. Dia itu adalah firman Allah itu sendiri, yang sudah ada sejak kekal, bersama-sama dengan Allah, di dalam diri Allah itu sendiri, dia adalah Allah, ya, dan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya ini. Dialah yang diutus oleh Bapa itu ke dalam dunia untuk menebus kita manusia. Gitu. Bisa dimengerti, Pak? Masih ada yang bingung gitu. Lah, apa yang mengutus Yesus itu Allah gitu? Yang mengutus Yesus, iya, Bapaknya sendiri, Pak. Makanya Bapaknya Yesus sendiri. Iya, jadi Yesus itu berkata begini. Bapaknya itu termasuk dibilang Tuhan juga enggak? Iya dong. Ya, jadi begini, jadi Bapa, Firman dan Roh itu ketiganya nggak bisa dipisahkan, Pak. Katanya Tuhan satu, tapi kok itu ada Bapak sama anak gitu? Saya tanya, Bapak, kalau Pak siapa nih namanya nih? Kaisar. Pak Kaisar itu satu apa berapa, Pak? Bapak kalau misalnya tubuh sama roh Anda dipisahkan, kalau mati, roh Anda keluar dari tubuh Anda, Bapak itu satu apa dua menurut Bapak? Kalau dalam Islam ya, kalau mati
rohnya ya beda gitu. Sudah ya juga ada, cuman raganya ada gitu. Itulah namanya kesatuan yang ekat, Pak. Tubuh, jiwa, dan roh itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Berarti dipisahkan, itu yang tubuhnya siapa? Yang rohnya siapa? Loh, nggak begitu. Itu analogi ekat. Allah itu nggak seperti Bapak dan saya. Tapi saya cuma memberikan satu jembatan analogi, ya, bahwa diri kita sendiri itu adalah satu kesatuan yang ekat, Pak. Kan nyontohin ke saya tadi, katanya. Iya. Iya, gitu sama Allah itu sama saya Anda dan saya. Bisa memberikan jembatan analogi. Contoh yang bisa kita pahami aja nih. Bapak jangan membayangkan itu seperti apa. Saya kasih ada contoh aja. Bapak kan tidak mengatakan satu itu adalah satu ketunggalan. Enggak, Pak. Satu itu adalah satu keesaan. Makanya kita percaya kepada Allah yang Maha Esa, bukan Allah Maha Eka. Ya, sama seperti Bapak itu tauhid. Ngerti ya? Jadi Allah itu Maha Esa, Pak, bukan Maha Eka. Ya, Allah itu nggak bisa dipisahkan antara firman dan rohnya. Ya, Allah yang Esa itu selalu sejak kekal bersama-sama Sang Firman dan Roh. Makanya saya memberikan analogi kayak Bapak. Katanya tadi Allah itu firman-Nya dalam bentuk itu wujud manusia katanya. Jadi betul, itu wujudnya Yesus. Nah, betul. Yang jadi pedoman itu buat apa? Buat agama Kristen itu, yang buat pedoman jalannya hidup, katanya itu dari ayat-ayat ini, itu dapatnya dari mana? Maksudnya gimana, Pak? Itu kan katanya kan ada kitab-kitabnya itu. Iya, namanya Alkitab. Nah, ya namanya Alkitab. Itu turunnya dari mana? Alkitab kita tidak pernah diturunkan. Itu beda dengan dibuat konsep pemahaman Bapak, ya, bahwa Allah itu menulis Quran. Allah itu menulis Taurat. Enggak, Pak. Taurat itu yang nulis bukan Allah, yang nulis Musa. Kitab Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa yang kita sebut dengan Rabinu. Lah ya, kalau Islam kan itu turunnya firman Allah dalam bentuk kitab. Nah, kalau kata dalam Oke, Pak Kaisar, sekarang kitab yang turun dari surga itu disimpan di mana, Pak? Lupa, waktu itu pernah belajar gitu. Bukan, pernah belajar itu. Bukan. Katanya belum katanya itu turun bukan langsung dari kitab gitu. Tapi dalam lupa gua. Lauhul Mahfuz. Coba Kiamat tangani dulu itu kitabnya turunnya di mana, aku juga bingung. Apa mendaratnya itu salah mendarat ya, Pak? Soalnya waktu di dalam hadis Bapak kan waktu Adam dan Hawa juga dikeluarkan dari surga kan mendaratnya keliru itu. Ada mendarat di Sri Lanka, Hawa mendaratnya di Jeddah. Nah, mungkin Quran Bapak waktu mendarat dari surga ke bumi juga nyasar. Naik sepeda ya. Nah, enggak yang tadi lagi. Katanya itu kalau dalam Kristen Allah memfirmankan itu dalam bentuk manusia itu. Nah, terus yang jadi pedoman buat Kristen Allah itu memfirmankan. Firman Allah itu turun nuzul menjadi manusia. Nah, ya. Jadi yang itu Alkitabnya Alkitab itu kitab kesaksian. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Jadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 itu Rasul Yohanes yang melihat Yesus itu berkata begini, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami dengar dengan telinga kami, apa yang kami raba dengan tangan kami tentang Sang Firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ya, supaya kamu mendapat imanmu, percaya bahwa Dia Mesias, anak Allah, dan karena imanmu itulah kamu bisa beroleh hidup yang kekal. Jadi Alkitab itu kesaksian para nabi dan para rasul, Pak, bukan kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, kalau firman menjadi manusia itu saksinya banyak, Pak. Ya. Berarti Maria, para rasul. Berarti kalian percaya kalau Tuhan itu punya keturunan gitu? Maksudnya? Ya kan katanya dari keturunan. Allah. Katanya Allah itu Bapa, terus Yesus itu anaknya. Tuh, ya nggak brojol gitu, Pak. Nggak brojol kayak Bapak brojolin bayi gitu, bukan. Makanya saya nanya itu hanya bahasa. Gitu. Hanya bentuk kedekatan kayak Bapak sama anaknya. Itu bentuk cintanya seperti itu, Pak. Loh. Jadi istilah anak Allah itu bukan istilah biologis, Pak. Kalau di Quran Bapak kan Allah nggak bisa punya anak karena nggak punya istri. Kalau ketika Yesus mengatakan dia anak Allah itu bukan berarti Allah istrinya siapa ya kok punya anak namanya Yesus. Bukan begitu, Pak, mikirnya. Anak Allah itu artinya dia keluar dan datang dari sang sumber yang satu itu. Ya, sama seperti misalnya anak sungai, anak tangga, anak kunci. Nah, anak sungai itu kan bukan berarti bapak sungai kawin sama ibu sungai, Pak. Anak sungai itu artinya cabang daripada sungai itu yang keluar. Pertanyaan lagi, kenapa kalian itu menyembah ke Yesus kan? Karena melalui firman itu, Pak. Kamu kenapa ya? Kenapa pertanyaannya terlalu Allah gitu? Oh, ini mungkin gini. Ini pertanyaan hasil dari cekokan dia waktu masuk sampai sekarang. Kan saya cuma nanya, masih maklum nggak ngerti gitu. Iya. Ya, jadi begini, Pak. Jadi
firman itu kan kecerdasan ya, ibaratnya kayak pikiran gitu ya, kemakuasaan. Dari firman itulah bisa sampai kepada Bapa. Kenapa gak langsung Kayak saya kalau komunikasi sama Anda proses dulu nggak di otak Anda, baru Anda jawab saya, iya kan? Enggak, kalau apa? Enggak. Terus emangnya kamu apa? Kenapa gak langsung ke bapaknya gitu? Kok masih ke anaknya? Nggak bisa sampai kepada Bapak kalau nggak melalui sang anak. Oh, nggak bisa. Karena dia adalah pengantara. Kita kalau Bapak sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, boleh nggak kata Muhammadnya dihilangin? Enggak, bentar dulu. Kalau dari anak Nggak kok bisa, Pak. kalian ngiranya Nggak bisa gitu. Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah jembatan, sulam yang dilihat Yakub itu, Pak. Bapak mungkin nggak tahu ya, nggak pernah baca Alkitab ya. Nggak tahu. Jadi manusia itu, Pak, ya, yang berdosa ini kita, itu tidak bisa langsung kepada Allah Bapa. Kita itu harus ditebus dulu. Kita itu harus punya mediator, yaitu anaknya sendiri yang diutusnya ke dalam dunia. Makanya Yesus berkata, kamu tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gak bisa, berarti harus lewat Yesus gitu baru nyampe ke Bapaknya gitu. Yes, di luar Yesus Bapak tidak bisa mengenal Allah Bapa itu. Di luar Yesus Bapak tidak bisa mengenal siapa Allah yang sebenarnya itu. Bapak hanya tahu kira-kira punya gambaran, dengar-dengaran. Oh, ada Tuhan namanya ini, si A, si B, si C. Tapi Bapak tidak akan pernah bisa mendengar suara dia, punya relasi dengan Bapak kalau tanpa melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Gitu Pak ya. Kalau di Islam itu kayak ini loh, surah 4 ayat 80, mentaati Muhammad, mentaati Allah. Jadi tanpa Anda mentaati Muhammad, mentaati setiap sunnahnya ya, kayak di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 17, maka Anda nggak mendapatkan surga. Jadi Anda nggak boleh membantah sunnahnya Muhammad ini. Kalau dari Islam gini Kak. Itu dari Islam bro. Kamu kalau menentang sunnahnya Muhammad, maka surga itu haram untuk Anda. Saya belum selesai. Kalau dari perspektif Islam gini, Muhammad itu cuman pembawa kebenaran gitu, kayak mengajarkan yang benar. Nah, kita hanya mengikuti ajaran yang benar, bukan bukan melewati Muhammad baru sampai ke Allah gitu. Jadi langsung ke Allah juga bisa. Masa nggak melalui Muhammad? Anda boleh menentang sunnahnya Muhammad? Lah, sunnahnya Muhammad itu cuman satu kebenaran gitu, suatu jalan benar gitu. Kak gini bro, kalau bersyahadat tanpa Muhammad bisa nggak Pak? Bersyahadat tanpa nama Muhammad bisa nggak Pak? Bisa, nggak bisa lah. Nggak bisa. Lah tadi kata Bapak nggak usah ngikut Muhammad juga nggak apa-apa, langsung ke Allah. Gimana ya? Maksudnya mana yang benar? Nabi Muhammad itu cuma memberi kayak perjalanan yang benar gitu, bukan ketika Bapak ini tadi mengatakan begitu. Bukan gitu. Muhammad itu cuma berjalan. Jadi iya betul, mentaati Muhammad, mentaati Allah, meniru gitu jalannya yang benar. Jadi kamu mempercayai, kamu menghambakan diri kepada manusia. Gitu. Manusia biasa kan, Muhammad kan dari mil 83 itu Muhammad gak bangkit. Tapi kalau saya kan gini, kalau meminta apa gitu, memohon kan langsung ke Allah, bukan melewati Muhammad dulu. Oh ya, masa ke Allah? Kalau yang bisa menghapus dosa menurut surat 3 ayat 135 kan cuma Allah. Tapi Muhammad mengajarkan mencium batu Hajar Aswad, yaitu menghapus dosa sehabis-habisnya di dalam Musnad Imam Ahmad 5364. Jadi yang mana yang konsisten? Allah yang menghapus dosa atau mencium batu menghapus dosa? Tapi pengampunan Allah bukan hanya mencium Hajar Aswad aja, Pak. Pengampunan Allah dari Hajar Aswad. Kalau Anda sholat kan semua orang bisa sholat, tapi yang tauhid itu adalah batu Hajar Aswad. Itu kan cuma satu tuh batunya. Sama seperti Allah. Semangat malam. Ya, tapi pengampunan. Semangat malam. Saya mau diskusi dengan siapa? Sophia. Kemarin kabut Kipli sama saya sama Malik. Sophia tuh diam. Saya mau tanya kepada saudara. Kamu sama saya sini. Di Wahyu 11 itu ada orang yang disalib sebelum Yesus dan itu adalah Tuhan. Kamu gak usah nyerang pribadi, kita diskusi agama. Kenapa lari ke pribadi? Kelihatan panik kali, langsung ke pribadi. Kita diskusi Wahyu 11, di situ ada langsung Tuhan tanya, yang disalib. Islam itu langsung tanya, ditanya dia. Kita ganti-gantian. Gak usah kaget, gak usah panik. Saya masuk di markas, gak usah panik. Di Wahyu 11, kiamat di Wahyu 11 ada Tuhan yang disalib lebih duluan daripada Yesus. Itu siapa? Jawab. Tunggu. Jawab. Ada Tuhan yang lebih dulu disalib daripada Yesus. Jawab. Oke. Coba diatur dulu sedikit. Saya tenangkan dulu ya. Coba diruqyah dulu, Joseph, itu ditenangkan dulu diruqyah. Tenang dulu, Bang Zuma, teman-teman tenang saya dulu ya. Saya ikat semua jin-jin yang mengerumuni Zuma di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua jin-jin yang mengikat Zuma, in the name of Jesus, I bind you. Amin. Oke, bentar ya teman-teman ya. Ini biar kondusif, Bang Zuma, Bro Kiamat, saya mohon teman-teman juga semuanya biar kita mendapatkan ilmu, biar kita mendapatkan poin bagaimana caranya menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Ya, saya akan berusaha sebisa mungkin, tapi saya tidak bisa menjanjikan kalau misalkan sudah tidak mulai kondusif maka jangan main kick. Ya, saya mau dengan Supiatu, host. Saya lagi berbicara, Bang Zuma. Iya. Bu Fakul Ilmi, sebentar. Saya belum selesai berbicara. Ya. Silakan. Nah, teman-teman, ketika kita lagi berdiskusi, saya harap baik dari Bang Zuma, Bro Kiamat, Bu Sofi, dan teman-teman lainnya pokoknya ya, kalau memang ada yang berbicara, diselesaikan dulu. Atau nanti kalau misalkan perlu timer, saya akan sediakan. Tapi kalau memang dirasa tidak perlu, saya harap kita mempunyai etika yang masing-masing harus saling mengerti satu sama lain. Kalau ada yang berbicara, tolong jadi potong-potong. Ya, biar kondusif. Karena yang mendengarkan bukan internal kita, tetapi juga teman-teman di bawah mendengarkan. Supaya bisa mendapatkan ilmu, baik dari Islam ataupun Kristen. Tapi saya mohon, kiranya semoga apapun itu dapat berjalan dengan lancar. Ya. Oke, silakan. Kasih timer. Saya dengan Sopiatul. Saya mau injili dia. Najis gue jadi muslim. Enggak, saya nggak perlu jadi muslim. Jadi pengikut Yesus aja pun, Bu. Silakan. Anda kan belum jadi pengikut Yesus. Mengatakan dibaptis Dah. Kita bahas tentang Al-Quran, surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Udah yuk, biar dua arah. Ayo, dua arah. Surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Oke. Nggak usah panik dulu. Kayak gitu belum apa-apa udah panik. Wahyu 11 versus surah Al-Baqarah. Ayo, Sopiatul. Kamu debat sama saya aja nggak bisa jawab apa-apa kok. Ya udah kita buktikan sekarang. Oke. Gak usah banyak cerita. Oke, gimana Bu Sofi? Apakah bersedia? Timer 2 menit, host. Baca aja. Apa yang kamu tanyakan, baca aja. Oke, baik. Wahyu 11 di situ ada Tuhan yang disalibkan lebih dulu daripada Yesus. Ini siapa? Buka. Baca. Kau nggak hafal? Mau ku ajarin? Buka Wahyu 11 supaya semua orang tahu apa itu Wahyu 11. Dari nomor 8 sampai nomor 13 kamu baca. Di situ ada Tuhan lebih dulu disalibkan daripada Yesus. Mau aku bacakan? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. 1. Oke, Tuhan mereka disalibkan di situ. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan dari semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Pertanyaan saya, Tuhannya siapa yang lebih dulu disalib daripada Tuhannya Kristen yang ada di Wahyu 11 ini? Jawab. Sopiatu. Aku jawab ya. Kau diam. Siapa kau? Kau diam, bencong. Kau diam, homo. Kau nggak ada isinya. Bibirmu bencong diam, homreng diam. Saya dengan Sopiatul. Saya dengan Kristin. Salon kalau buka masker. Homreng diam, kamu diam biar kondusif. Mbak salon kalau buka masker. Homreng, pecinta laki-laki diam. Pecinta laki-laki diam. Saya dengan Sopiatul. Gimana masa muslim kayak begini modelannya? Oke, sorry. Saya mute kedua belah pihak. Oke, gini. Kita kan sama-sama dewasa. Bang Zuma, Bro Kiamat lebih dewasa bahkan daripada saya. Lebih tua umurnya daripada saya. Saya harap diskusinya jangan seperti ini, jangan seperti kekanak-kanakan ya. Kita tunjukkan adab yang paling baik. Bang Zuma, silakan jadikan baginda Muhammad sebagai suri tauladan. Bro Kiamat, silakan jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai suri tauladan juga ya. Kita berdiskusi dengan adab etika yang baik, oke? Ya, setuju ya? Coba diperiksa Sopiatul masih bernapas enggak dia? Ya sebentar Bang Zuma. Iya. Jadi itu yang dimaksud. Udah kau diam, diam, kau diam. Diam. Kamu itu pecundang kibir. Diam, homreng. Nanti anda tua sama saya. Nabimu itu lo ngisap buruk. Aduh, sorry. Kayak amat. Bentar. Sorry. Saya juga Kristen, saya Katolik ya. Tapi yang saya inginkan, ya kita jangan inilah. Bentar. Ya ini Bu Sofi udah back on track kok. Sabar ya teman-teman ya. Nggak pantas gitu ya. Jangan seperti itu ya. Bro Kiamat, Bang Zuma. Yang ngatain duluan kan dia. Iya sudah. Kamu diam. Kalau nabimu itu ngisap burung. Itu. Coba si Homre ini coba.
Enggak. Oke, gini. Bro, bentar. Ring ini kan mulutnya kan? Iya. Udah dong. Katanya mau ganti. Bang Zuma, katanya udah terkenal Bang Zuma. Jangan gitu dong, ayo. Kalau kita Ya, ayo Sofiatul, Christine silakan. Tuhan agama mana yang lebih dulu disalib daripada Tuhan kamu Kamu itu? kasih bukti di sini, tunjukkan kalau KTP saya namanya Christine. Kamu tunjukin. Yuk, ngapain? Enggak usah Kamu kupanik. kan menuduh nama saya Christine. Terus kamu tunjukkan KTP-mu kalau namamu Sofiatul, bisa nggak? Kamu bisa buktikan kalau namamu Sofiatul. Mulutmu sama dengan tainya sama nabimu. Mulai maki-maki anak Tuhan katanya. Christine, kamu Anak Tuhan katanya. Enggak kalau Enggak boleh gini lah. Iya, ngapain aku bahas-bahas itu, Christine? Yang ditanyain itu yang dijawab. Betul. Alah, kamu tuh cemen gak ada isinya. Homreng diam. Homreng diam. Nabimu tuh penyuka sesama Homreng diam. Kita lagi bahas agama. Ayo Christine jawab saya. Tuhannya siapa di dalam Wahyu 11 yang lebih dulu disalib daripada Tuhanmu? Silakan. Enggak, kamu selama masih menyebut saya Christine, saya sikat kamu semua. Lelah sikat. Kamu minta maaf dulu. Ini alasan aja ini karena nggak ada jawabannya. Saya tanya siapa yang namanya Christine itu siapa ya? Kamu sebut. Aduh, terus siapa Sofiatul itu siapa? Loh, saya Sofia Azara. Kenapa? Mana coba lihat KTP-nya, coba lihat. Coba lihat KTP-mu. Dan kemarin itu cuma gimana sih kata tadi mau bagus-bagus kita punya diskusinya. Nah, itu dia makanya dia bahas lain. Kamu sudah bahas lain dia kan. Kamu sudah nama saya Christine kok. Kamu buktikan. Udah nggak usah bahas itu. Oke, Sofiatul. 1 miliar. Sofiatul. Saya memang malaikat maut untuk kau, Sofiatul. Bahas Wahyu 11. Saya kentuti Quranmu. Wahyu 11 hanya bisa maki-maki kan, hanya bisa menghujat kan. Wahyu 11 Tuhan siapa? Gini ya teman-teman ya, sorry Bu Sofi, teman-teman semuanya tanpa mengurangi rasa hormat, saya rasa ini kita sama-sama dewasa. Bang Zuma, saya minta tolong kalau memang silakan panggil nama akunnya aja ya. Kami juga tidak ada yang memanggil nama aslinya Bang Zuma ketika nama aslinya Bang Zuma mungkin sudah simpang siur, sudah tersebar. Ya karena itu menghormati. Mau itu nyata atau tidak nyata kami menghormati, tetap manggil dengan nama Bang Zuma ya. Dan saya kira juga dari pihak Bu Sofi, Kak Kiamat ya, jangan dibalas ya hujatan itu ya. Oke, ini biar kita terarah kondusif ya. Karena saya di sini juga sama, saya mencari ilmu, saya mendengarkan penjelasan dari Bu Sofi dan juga mendengarkan dari diskusi ya. Sorry saya turunkan semuanya karena saya rasa ini kita harus mengerti satu sama lain ya. Oke, saya rasa kalau misalnya seperti itu saya akan naikkan kembali ya. Bang Zuma, Bu Sofi silakan. Kondusif ya. Ya, saya aja berdua, berdua yang lain enggak usah dinaikkan. Kamu sudah mengatakan nama saya, kamu minta maaf dulu. Minta maaf, Christine. Minta maaf, Christine. Minta maaf dulu. Christine itu siapa saya tanya? Sebutan yang indah. Enggak, saya tanya Christine itu siapa? Saya tidak pernah seumur hidup namanya Christine, kok kamu bisa ngomong Christine? Oke, Bu Sofi sebentar, aku aja sebentar. Bang Zuma, kita sama-sama dewasa di sini. Saya tadi sudah bilang, meskipun nama Bang Zuma, saya nggak tahu ya itu asli apa enggak, sudah simpang siur, sudah tersebar, saya nggak ikut-ikutan loh. Bahkan teman-teman juga nggak ada yang memanggil nama itu. Ya, tuh kan, Bang Zuma kena report kan ini, pelanggaran oleh Bang Zuma ini. Kan saya sudah bilang, imbasnya bukan ke saya. Ya, Bang Zuma itu kena report, saya sudah bilang. Ya, kita sama-sama dewasa. Ya, nggak usah nama siapa Bu Sofi. Kalau namanya bukan itu ya panggil aja ini Al Hayat atau Bu Sofi ya silakan ya. Bang Zuma saya minta kedewasaannya ya. Sorry ini jadinya Bang Zuma juga kena report, saya juga takutnya nanti kena report. Yang diributkan juga saya dan saya juga nggak mau menuntut Bang Zuma untuk bertanggung jawab. Saya nggak merasa perlu gitu ya. Ini kena report ini Bang Zuma, oke ya. Silakan Bang Zuma dengan kedewasaan Bang Zuma, Bu Sofi juga ya. Saya harap juga mohon bersabar ya Bu ya. Silakan. Ya sudah, saya panggil dia namanya siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Kamu nggak baca itu, nama saya Sofia Azara. Oke, mana KTP-nya? Boleh kulihat? Bang Zuma. Untuk apa saya ngasih KTP? Ya, saya nggak bisa manggil kamu kalau itu bukan namamu. Nama kamu Zuma. Ya sudah, saya panggil apa yang bagus? Namanya Christine, kok saya yang... Ya sudah, saya panggil kamu apa? Kamu yang menuduh nama saya Christine, kamu yang harus buktikan bahwa nama ya saya Ya sudah. Namamu siapa? Oh, ini gundul nih memang nih. Gundul dia. Oke, Al Hayat silakan. Al Hayat bahas surah Al-Baqarah dan Wahyu 11 biar seimbang kamu ya Zuma. Kalau kamu bertanya baik-baik, saya selalu jawab baik-baik. Oke, pertanyaan saya ulang. Saya di sini Tuhannya siapa yang disalib lebih dulu daripada Yesus? Saya sikat nabimu itu yang pedofil. Aduh, nggak usah begitu, Sofiatul, nggak usah. Saya kentuti itu Quranmu. Nggak usah kayak gitu. Ayolah kita belajar. Kamu yang sudah mulai kok. Kamu mau tanya baik-baik, tapi kamu sudah framing. Nah kan, kena report kan? Kena report enggak, saya nggak nurunkan. Demi apapun saya nggak menurunkan. Saya lagi ngetik loh.
Saya lagi nge-WA ini Bu Sofi malah. Saya lagi nge-WA Bu Sofi. Saya WA Bu Sofi. Sudah, saya jawab aja. Ya, silakan Bu Sofi. Di Wahyu 11 itu, ya dikatakan secara rohani Sodom dan Gomora itu adalah bumi ini. Jadi kamu tuh harus tahu dulu, ya. Ketika kamu membaca kitab Wahyu, kamu harus baca dulu kitab Taurat Musa. Selama kita masih ada di earthly, di bumi ini, ya, itu adalah tanah Mesir, ya, gambaran daripada Mesir, gambaran daripada dunia ini. Sodom dan Gomora itu bicara Yerusalem yang ada di bumi ini, belum Yerusalem baru, ya. Jadi itu bukan bicara ada Tuhan yang disalibkan di Sodom dan Gomora, sudah dijelaskan secara rohani disebut Sodom dan Gomora. Jadi selama kita masih berkelana di bumi ini adalah sama seperti bangsa Israel itu di padang pasir. Ngerti ya? Kita belum sampai pada tanah Kanaan sorgawi, yaitu Yerusalem sorgawi yang dijanjikan Tuhan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya jelas, itu simple. Udah, kamu jangan ngarang bebas. Ayo, yang lain diam. Saya dengan siapa namanya tadi? Al-Hayat. Ayo Injil kita mulai. adalah kitab yang diberikan kepada Udah. Nggak usah nangis, santai aja, napa? Itu kan Tuhanmu kayak gitu. Maryam setelah ngedan Tuhanmu gitu suaranya. Kamu jangan gitu. Maryam yang mana? Orang-orang di depan. Maria sejenak setelah dia ngeden, suara Tuhanmu kayak gitu. Mari kita lihat Wahyu 11 nomor 8. Kok cuman kayak gitu bisanya? Host, kenapa kesurupan orang ini? Kenapa kesurupan? Itu gila, karena Injil itu tidak pernah berupa kitab, betul nggak teman-teman? Terus Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Joseph, saya tanya. Sofiatul, Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Saya kasih kamu 1 miliar, buktikan. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea? Mana? Gak usah kau bahas kayak gitu, gak usah. Saya tanya mana Injil Allah yang diberitakan Yesus. Mana? Ini justru saya tanya. Ini justru saya tanya. Ayo. Bloknya kamu orang ini justru yang saya tanya. Markus 1 nomor 14. Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Tunjukkan ke saya. Loh, Injil itu adalah Yesus itu sendiri. 2, Yesus itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Gak ada jawaban toh? Yesus di dalam Markus 1 nomor. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, saya buka room bukan buka pasar. Jadi kalau teman-teman mau rame ya silakan di pasar, jangan di room ya. Karena ya saya jujur ya, tidak mau memperpanjang. Sebenarnya saya dari tadi nggak dapet tuh. Yang bertanya juga aneh ya. Bagaimana pertanyaannya itu belum ternarasikan dengan baik ya. Itu gimana sih maksudnya? Ya. Nggak ada ujungnya ini. Bingung saya. Iya. Ya jadi gimana ya? Saya close saja kali ya. Atau gimana? Kalau mau diskusi silakan teman-teman. Cuman maksudnya yang ini jangan framing ya teman-teman ya. Oke, jangan framing teman-teman ya. Waduh, teman-teman, ya. Bu Sofi, sorry, saya turunkan lagi, saya naikkan lagi. Sorry. Pakai timer aja. Iya, pakai timer aja gimana? Iya. Kita jelaskan dulu apa itu arti Injil kiamat. Jelaskan dulu supaya pemirsa itu tahu, ya. Injil itu bukanlah sebuah kitab, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil, ya. Makanya dikatakan Injil, yaitu anaknya sendiri, kabar baik anaknya menurut Rasul Matius. Injil atau kabar baik anaknya menurut Rasul Markus. Injil gak pernah sebuah kitab. Ya? Saya tanya pertanyaan saya. Markus 1 nomor 14. Ini motong mulu gitulah Kipli. Iya. Orang jelasin dipotong. Dengarkan pertanyaannya, baca dulu dalilnya. Kalau keimanan dibaca dulu dalilnya. Markus 1 nomor 14. Sama nabimu. Ditanya apa? Jawab apa? Didengerin malah dipotong-potong. Inilah Markus 1 ya. Sesudah Yohanes datang ke Galilea, Yesus memberikan Injil Allah, memberitakan Injil Allah. Nah, saya tanya, Injil Allahnya mana? Loh, Injil itu kamu memberitakan keruso. Kamu baca. Keruso itu bahasa Yunani artinya memberitakan. Ya, Injil silakan. Sudah diberitakan oleh para nabinya.
Kamu baca Roma 1 ya, Injil itu sudah diberitakan oleh para nabinya di dalam Roma 1 itu belakangan, ini Yesus yang kita bahas. Injil itu yang kita bahas ini Yesus, Injil bukan ajaran Kristen yang kita bahas. Saya kasih kamu 1 miliar semua orang muslim. Lalu Injil Allah yang dibahas Yesus itu apa? Aku diberikan kitab. Yang diberitakan Yesus itu apa? Nabi. Saya kasih kamu 1 Yang diberitakan Yesus itu apa? Kamu tuh Injil Allah yang diberitakan. Injil dengarkan Sofiatul. Pakai timer. Injil yang Oke, pakai timer. Saya dengan siapa ya? Sama siapa? Kristin. Sofiatul ya. Berikan saya yang lain diam. Mana kitab Injil yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen? Tunjukin sama saya kitabnya di Al-Qur'an. Oke. Saya jawab. Al-Qur'an surah, dengarkan. Iya, pakai timer boleh. Boleh. Bentar. Siap. Bentar. Ya. Pegangan ya, Sofiatul pegangan yang kuat ya. Pegangan apa? Ini kayak suara Tuhanmu ketika dia baru lahir loh. Itu bukan Isa, bukan Tuhan kita. Itu kayak emang Tuhanmu enggak suara bayi. Isa, Yesus ketika keluar dari rahim emang suaranya enggak suara bayi. Tuhan kami. Suara langsung orang berkumis ya. Tuhan kami lahirnya 1500 tahun setelah Nabi Isamu. Isa itu keponakan. Oh, jadi pas dia lahir dia langsung berkumis gitu. Berkumis tolol. Yuk diskusi dengan baik yuk diskusi dengan baik yuk kita atur diskusi. Temar. Si A turun aja, si A ada gunanya nih, si A ini turun aja dia. Ilmunya bodoh. Ngapain pencium tai imam dinaikkan? Enggak perlu. Coba tolong hargai. Cuma udah Bang Zuma enggak gitu dong Bang Zuma. Jangan gitu dong. Ngapain ya? Bang Zuma, jangan gitu dong. Jangan gitu, udah. Ini room saya yang naikkan ya saya, udah jangan gitu. Enggak. Pakai adab sedikit gitu loh. Ini masa nggak bisa lihat biarpun kita beda agama kan masih satu kebangsaan, gimana sih? Sesama Islam begini sih gimana sih? Saya aja sama Bu Sofi beda gereja kok, sama Ki Ahmad beda gereja nggak begitu dia sesama Islam, siapa bilang ke Islam? Siapa bilang Islam beragama manusia? Sama seperti Kristen dengan Syiah itu sama-sama di tubuh Yahudi dan Islam itu loh. Nah, kamu pakai nggak usah ngomong kalau nggak punya ilmu, cuma belajar dulu 10 tahun baru kita ngobrol, oke? Oke, kita atur dulu pakai timer mau berapa menit, Bang Zuma, Bu Sofi mau berapa menit? Itu kan sebuah kitab. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Jadi kamu tidak bisa memaksakan pemahaman Kristen dengan Islammu itu. Bahwa Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan ditanya nanti baru kau diam lagi gitu. Nabi Isa ketika Nabi Isa masih berusia 40 hari masih nenen. Saya bawa tema Wahyu 11, larinya ke Injil. Nabi. Itu suara Tuhanmu ya waktu bayi? Kayak gitu ya, Sofiatul? Tidak pernah bernama Isa. Oh. Coba kamu cari. Oh, lahir langsung dewasa berkumis, Tuhanmu. Isa. Isa itu lahirnya orang Islam bodoh. Ngapain kamu malu? Ngapain kamu malu, Kiki? Emang kamu Islam? Enggak ada ilmunya. Ngapain? Kamu siapa, Kiki? Kau bukan Islam. Ngapain kamu malu? Emang kita satu akidah? GR lu. Gue ngerti. GR apa urusannya? Kita kan beda agama. Ngapain kau malu? Apa hubungannya? Iya, agama gue beda. Ngapain kau malu? Nah, itu urusanmu. Syiah dengan Islam kan beda. Ngapain ku? Diam. Boleh dong gue bicara. Diam. Pemakan tai imam. Pemakan tai imam, diam. Agama kok makan tai. Diam. Orang yang nggak punya pikiran. Namanya Syiah memang kayak begitu. Udah kau diam. Ini bukan waktumu. Silakan host 2 menit. Saya dengan siapa Sofiatul. Kok primata ngatur-ngatur? Kiki kamu turun. Di sini nggak ada Syiah versus Kristen. Lu saya yang berdebat, Islam yang berdebat bukan Syiah. Udah kau cari tai imam saja kau. Kau pakai masker. Kau cari imam, kau jadikan nya masker. Udah kau turun. Ya, oke, Bang. Cuma saya dulu ya, host. Iya, sebentar. Saya dulu ya, host. Oke, sebelum mulai saya titip pesan boleh? Pesan boleh? Boleh. Ngapain coba agama Syiah dinaikkan? Coba untuk apa? Saya mau tanya dulu ke host. Umat Islam kenapa nggak diturunkan? Pasti nggak bisa debat. Ini kan Kristen Islam. Kenapa si Kiki ini dinaikkan? Dia kan Syiah. Yang Sofiatul sama Kiamat kemana-mana. Pasti bakal malu-maluin ini Islam ya. Udah. Di sini nggak ada imam. Kiki. Nggak ada imam di sini. Ngapain kau ke sini? Yang ada ini bukan umat Islam, yang ada primata. Enggak ada imam di sini si Kiki. Kamu turun aja. Yang mengatakan Muhammad itu pedofil. Emang kurang aja bro Kiki. Padahal di Syiah nggak begitu. Iya. Ini juga bukan bicara, tapi berbunyi. Iya, Syiah Kristen kan sama aja, penyembah manusia. Udah turun. Kalau kayak Zuma ini kan cuma diam. Host, didiamkan saja si Kiki ini. Si Kiki ini didiamkan aja dulu. Masukkan ke kandang. Ya. Oke, Sofiatul Anda siap? Atur, bro, Joseph sama orang kayak begini. Sofiatul siap. 2 menit ya. Oke, baik.
Apa bisa saya mulai, host? Oke, ya siapa duluan yang mau berbicara berarti? Siapa dulu mau berbicara? Biar saya duluan. Oke, saya mulai ya sebentar. Biar saya. Kalau kamu tanya, kamu harus dengarkan jawaban, nggak boleh bantah. Kalau kamu debat, kamu mendebat, jawaban saya habisi nabimu. Saya buka siapa moral nabimu di sini. Silakan, Sofiatul. Silakan, Sofiatul. Sofiatul, silakan. Saya bisa mulai? Kalau saya jawab, kamu bantah satu kali, kamu bantah. Saya boleh mulai? Kamu bantah jawaban saya habisi nabimu. Oke, iya. Siap. Bu Sofi, oke. Bang Zuma, saya titip pesan ya. Pesan saya tadi saya lupa. Belum. Siap. Oke. Baik Bu Sofi maupun Bang Zuma ya. Namanya namanya Nur Alim, Bro Joseph. Panggil namanya. Iya, nama saya Nur Alim. Iya, kenapa? Kamu sakit dengan nama saya, kenapa? Zuma aja ya. Kamu berhenti jadi home rank kalau tahu nama saya? Enggak kan? Tetap aja ke home rank kan? Aku kayak nabimu, home rank. Oke, saya mulai ya. Ya sebentar dulu, saya titip pesan-pesan aja belum dari tadi kalian. Iya makanya diturunkan aja ini, orang-orang ini diturunkan aja. Saya aja sama Kristi, Sofiatul. Kenapa panik ada saya di sini kamu? Kenapa panik? Diturunkan aja, kan kita mau kondusif kan. Home rank ini diturunkan. Zuma ini punya pikiran atau enggak? Jangan-jangan enggak punya gitu loh. Oke, udah nggak usah dibalas lagi, udah nggak bakal selesai. Diem dulu ya teman-teman, diem dulu. Oke, teman-teman ya, khusus untuk Bang Zuma dan Bu Sofi, saya rasa ya tadi betul ya. Kalau Bu Sofi lagi berbicara, Bang Zuma jangan dibantah. Kalau Bang Zuma lagi berbicara, Bu Sofi jangan dibantah ya, karena masing-masing punya waktu. Diselesaikan dulu sampai selesai 2 menit, baru nanti kedua belah pihak ya. Jadi gimana sistemnya? 2 menit untuk berargumentasi sampai berapa ronde? Nanti kan akan ada sesi untuk tanya jawab. Kira-kira untuk sesi tanya jawab masing-masing ini selesai sampai kapan? Kita 1 jam aja, 1 jam aja. 1 jam dibagi berapa sesi? Bang Zuma atau Bu Sofi? Kesepakatan teman-teman berdua. Saya nggak mau ikut campur. 2 sesi aja, 2 sesi, 30 menit. 30 menit di awal dipakai untuk apa? Bertanya jawab atau gimana, Bang Zuma? Iya, tanya jawab. Oke, 30 menit yang terakhir dipakai buat untuk apa? Berargumentasi, habis itu ditanggapi, habis itu tanya jawab. Bro Joseph mau kasih saran boleh Bro Joseph? Silakan. Jadi begini, biasanya tuh 3 menit itu paparan, lalu 2 menit itu bantahan, lalu 2 menit terakhir itu kesimpulan. Begitu aja, simpel. Thank you. Itu berarti tadi aku bingung 1 jam itu untuk apa. Oke, saya pangkas saja Bang Zuma 40 menit deh ya. Ya, oke ya Bang Zuma ya. Oke, sip. 20 menit pertama. 20 kedua, oke. Ya saya pakai 2 menit dulu untuk paparan ya. Buat Bang Zuma dan Bu Sofi paparan dulu. Silakan. Saya mulai sekarang ya Bang Zuma. Silakan berbicara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat subuh. Jadi gini, Al-Quranul Karim datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai peringatan. Di dalam surah Al-Maidah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang diseru ini adalah ahli kitab, ya bukan Kristen. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab yang pernah datang kepada mereka sehingga orang-orang yang mengaku pengikutnya kemudian hanya menemukan salinan-salinan sehingga diterjemahkan. Ya, yang orinya dari Tuhan itu disembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Setelah proses belajar, kita menemukan di dalam Bible ternyata betul Yesus itu pernah memberitakan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah yang diberitakan Yesus ini sudah tidak ada. Yang ada Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus, Petrus dan seterusnya. Dan itu bukanlah ajaran yang Yesus ajarkan. Bukan kitab yang Yesus ajarkan, bukan ketetapan-ketetapan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Maka tugas daripada Sofiatul di sini adalah membuktikan segala firman yang Yesus sampaikan berupa Injil Allah kepada Bani Israel. Silakan. Sudah? Saya jawab ya. Injil di dalam pandangan Kristen bukanlah sebuah kitab atau buku. Ya, saya kasih 1 miliar kalau ada orang Muslim tahu arti kata Injil. Ya, kalau kamu tanya Muslim apa itu Injil, mereka berkata begini, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Saya kasih 1 miliar kalau kamu ketemu kitabnya itu. Tunjukin sama saya kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Sampai sekarang nggak ada. Kalau kamu mengatakan Quran itu kitab asli, ya, Quran zaman Muhammad tidak ada, Quran zaman Utsman nggak ada. Yang kalian miliki sekarang ada versi Imam Hafs tahun 1924, ya, yang dikanonisasi.
Apa ini? Bang Zuma di mute dulu ya. Oke. Saya pause dulu. Ya, waktu saya sudah habis tadi berapa detik. Yang kedua, di dalam Roma 1 dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini bicara perjanjian lama. Jadi Injil itu bukan sebuah kitab, melainkan kabar baik, janji mengenai kedatangan Mesias. Siapakah sang Injil itu? 1 Yohanes 1 ayat 1-4 mengatakan dia adalah Yesus Kristus, yaitu firman Allah, ya, yang diperanakkan menurut Daud. Dikatakan Injil Allah adalah Injil yang telah dijanjikannya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, yang tentang anaknya menurut daging akan diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya. Jadi Injil bukanlah sebuah kitab yang diturunkan dari sorga, teman-teman. Apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, negeri dongeng. Ya. Tidak pernah yang namanya Injil di dalam benak orang Kristen adalah sebuah kitab. Melainkan ini adalah Injil, kabar baik, janji kedatangan Mesias menurut Matius. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Markus. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Lukas dan menurut Rasul Yohanes. Ngerti ya? Oke, waktu sudah selesai. Terima kasih Bang Zuma dan Bu Sofi atas paparannya. Kita akan lanjutkan kepada adu argumentasi. Saya rasa 3 menit ya. Kedua belah pihak setuju 3 menit atau kurang atau lebih? Oke, 3 menit. Oke, silakan Bang Zuma, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran menjelaskan ada sebuah pengajaran yang disembunyikan. Bukti, Saudara Sofiatul ini ternyata tidak mampu menguraikan itu. Menurut Kristen, saya tidak tanya menurut Kristen, yang saya tanya Injil Allah, yang diberitakan Nabi Allah ketika dia datang kepada Bani Israel. Itu yang kutanya. Oke, sedangkan di dalam uraian kitab Anda, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di data nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman, berarti Yesus menerima firman dari Tuhan, yang kemudian Yesus memberitakan, dan ternyata pemberitaannya itu disebut Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Ini yang Al-Quran sebutkan, Injil Allah telah disembunyikan. Jangan justru saudara ini mengatakan Injil bagi kami adalah Yesus itu. Yaitu konsep doktrin. Ini sedang kita cari apa yang Al-Quran uraikan, disembunyikan. Ternyata ada pemberitaan Injil Allah yang Yesus sampaikan, yaitu segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Dia katakan dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menerima firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang disebut Injil di sini adalah kumpulan firman Tuhan yang Yesus sebut sebagai Injil Allah, yang mana Yesus tidak berkata dari dirinya sendiri, Sofiatul, tapi adalah firman yang diterima, yang disampaikan. Sementara kitab saudara, yang kitab kanonik itu bukan dari mulut Yesus, itu dari hasil catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan, termasuk Markus 1 ini. Hasil penyelidikannya melahirkan sebuah informasi. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea, lalu memberitakan Injil Allah. Injil Allah adalah barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Mana segala firman itu? Mana? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, Al-Quran betul, ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka. Kristen muncul belakangan, makanya pakai Roma, pakai Galatia, Efesus. Untuk apa? Untuk mengklaim agamanya orang, kitabnya orang. Demikian, silakan. Jadi inilah kesesatan Islam, teman-teman. Islam mengatakan Isa ini diberi kitab bernama Injil. Padahal Injil itu tidak pernah sebuah kitab. Dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabinya di dalam perjanjian lama. Bahkan Islam itu nggak ada yang tahu arti kata Injil. Ya, sudah dikatakan Injil itu artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk, yaitu dengan jatuhnya manusia pertama Adam, maka kita semua manusia jatuh ke dalam dosa dan dijual ke dalam kerajaan maut. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di mana Allah sendiri menjanjikan bahwa ada keturunan dari perempuan yang disebut Mesias yang akan meremukkan kuasa dosa dan maut, kepala ular itu. Injil gak pernah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, dunia dongeng. Injil itu sudah ada dari sejak zaman Adam.
Ya, kabar baik janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menebus kita dari kuasa dosa dan maut itu sudah ada dari sejak kitab Kejadian. Sudah diberitakan oleh para nabinya. Tadi saya sudah katakan, Roma 1 ayat 2 dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci, yaitu janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menjadi penebus dosa kita, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dibangkitkan dari antara orang mati. Saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu tuh bisa buktikan ada kitab yang diberikan Isa ketika Isa masih nenen. Kitabnya mana sampai sekarang saya tanya? Hah? Dan kalau kamu katakan Quran itu kitab yang asli, sekarang saya tanya itu Quran yang katanya turun dari Lauhul Mahfuz dari langit ke-7 langit pertama itu di mana sekarang kitabnya? Mana kitabnya? Hah? Mana tunjukin sama saya kitab kalian yang turun dari sorga ke langit ke-7 pada zaman Muhammad itu loh. Katanya Muhammad menerima kitab Quran, kitabnya Allah, ini mana kitabnya? Ya. Iman Kristen, Efesus 2 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para rasul dan para nabi. Para nabi itu menulis nubuatan, ada 8.362 nubuatan, 350 diantaranya janji mengenai Goel, sang kabar baik, sang Injil, yaitu Yesus. Dan para rasul merupakan saksi mata Injil itu sudah datang. Ngerti ya? Jadi Injil itu bukanlah kitab, tetapi sang firman itu sendiri yang nusul jadi manusia. Ya, itu berkali-kali sudah kita katakan. Ya. Makanya saya tidak pernah percaya itu Islam, gombal gambul, ada kitab kok turun kepada Isa ketika Isa masih nenen. Katanya di surah 5 Al-Maidah ayat 110, Isa ini diajar menulis Taurat dan Injil di dalam kandungan. Jadi di kandungan tuh Isa nulis Taurat. Hah? Itu bolpennya masuknya lewat mana saya tanya? Hah? Bolpennya masuknya lewat mana? Di surah 5 ayat 110 tuh, Isa kok bisa menulis kitab hikmah Taurat dan Injil waktu masih dalam kandungan? Terus keluar umur usia 40 hari bisa bawa kitab namanya Injil. Itu apa enggak seluruh Israel heboh? Ada bayi bawa kitab lahir. Hah? Apa bukan selalu, kenapa orang Israel menyalibkan Yesus kalau memang dia bawa kitab dari bayi? Hah? Mana itu kitabnya? Tunjukin sama saya. Zuma, kamu jawab saya. Tunjukin kitab Quran yang turun dari sorga dan tunjukin kitab Injil yang dibawa Isa waktu masih nenen. Jawab, tunjukin sama saya. Terima kasih atas paparan kedua belah pihak. Saya rasa sekarang masuk kepada gimana? Masih adu argumentasi atau sudah masuk tanya jawab? Bang Zuma, Bu Sofi, silakan. Argumentasi dulu, Bang. Semua yang disampaikan itu tidak berdata. Boleh ya? Oh iya, berarti di host kok tidak berdata? Saya sudah tunjukkan ya bahwa Injil itu bukanlah kitab di dalam ajaran para rasul. Nggak pernah ada kitab namanya Injil. Injil itu adalah kabar baik. Saya tanya Yesus, bukan rasulmu, bukan nabi-nabi palsumu yang kutanya. Injil Yesusnya, Injil Allah yang kutanyakan. Ya, nabimu yang nabi palsu yang keluar dicekek. Giliran saya, Supiatul. Sejak Supiatul giliran saya. Keluar dari Gua Hira jadi nabi. Giliran saya. Kamu kok bisa mengatakan saya nggak punya dasar? Hah? Sejak kapan ya bahwa Injil itu adalah saya membahas Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah. Injil mana yang Yesus beritakan? Kamu nggak usah nangis dulu. Yesus berkata waktu apa? saya. Kabar baik apa? Dia kabar baik apa? Dia diutus Bapa ke dalam. Diam. Giliran saya host 3 menit host. Oke, baik. Ya, saya harap Bu Sofi dan Bang Zuma jangan ad hominem ya. Jangan ad hominem. Bro Joseph, sorry gue jelaskan kok masih tinggal kesimpulan ya. Jadi kalau misalkan bikin bantahan lagi nggak selesai debat kusir. Ini langsung begini. Ketika dia mengatakan Injil, saya jelaskan arti Injil di dalam pandangan kita orang Kristen. Tidak pernah Injil itu sebuah kitab, sebuah buku. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir. Giliran saya 3 menit. Itu tadi kamu udah ucapkan itu, Sofiatul. Udah diam. Matius, giliran saya sekarang. Disebut kitab memoir para rasul. Itu bukan ajaran Yesus. Kitab-kitab itu tidak diberitakan oleh Yesus. Oke. Kamu harus tahu itu. Sejak kapan Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus tidak mengenal kitabmu, Yesus hanya mengenal Injil Allah. Kapan Yesus bawa buku? Yesus tidak bawa buku, tapi dia memberitakan firman Allah, Injil Allah. Oke. Baik janji tentang kabar baik, tapi bukan kitab-kitabmu kan? Tapi bukan kitab-kitabmu kan, yang kitab kanonik itu kan? Kitab-kitab itu adalah kesaksian bahwa Injil atau kabar baik itu sudah datang. Kesaksian apa? Yesus mengatakan aku. Oke, Bu Sofi, Bang Zuma sebentar. Oke, sekarang karena biar kita adil ya, Bu Sofi tadi sudah 3 menit berbicara, kita berikan kesempatan kepada Bang Zuma. Bang Zuma 3 menit berbicara, nanti Bu Sofi 3 menit berbicara. Namun sepantasnya mending Bang Zuma sekalian jawab aja Bang, sambil berargumen, sambil jawab pertanyaan Bu Sofi yang tadi ya. Ya, jawab pertanyaan saya di mana kitab Quran yang turun pada zaman Muhammad itu yang dia mengatakan ada kitab turun dari surga. Ini bukan bahas Quran, Sofiatul. Ini bahas Injil. Kau jangan nangis. Saya tantang mulai nangis. Tunjukkan kitab Quran mulai yang nangis. turun dari surga dan kitab mulai nangis. Lari. Kamu nggak usah ngomong. Oke, saya mute dulu kedua belah pihak. Oke, biar tentram. Ya, saya selalu pengen. Ya, dia nggak usah ngomong mulai nangis itu. Saya
Saya akan buka moral nabinya kalau dia mulai begitu, ya. Iya, buktinya kenapa larinya ke Al-Quran kamu? Nggak usah nangis. Kamu mengatakan tadi Quran merupakan kitab yang meluruskan Alkitab. Saya tanya ini Al-Quran mengatakan ya ahlal kitab qad ja'akum patahkan argumen Al-Quran ini Sufyatul. Al-Quran yang mengatakan ini, patahkan argumennya. Yang mengatakan ahli kitab menyembunyikan. Ayo. Patahkan argumentasi Quran yang mengatakan Al-Quran datang menjelaskan bahwa ahli kitab menyembunyikan Injil. Patahkan argumentasinya dengan kau tunjukkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Bang Juma, apakah ahli kitab lebih hebat dari Allah sehingga kitabnya disembunyikan? Udah ahli kitab itu lebih hebat, ahli kitab lebih hebat dari Tuhanmu. Dia mampu membunuh Tuhanmu. Berarti kalah Tuhanmu dibunuh Tuhanmu. Karena ahli kitab Tuhanmu dibunuh. Iya, Allahmu kalah dong, karena ahli kitab bisa sembunyikan kitabnya Allah kan? Tuhanmu kalah karena mampu dibunuh oleh ahli kitab. Iya katanya. Anda itu sedang bercerita bahwa bagaimana host? Bisa kalah dengan ahli kitab. Bagaimana host? Enggak, dengerin dulu, saya tanya. Saya mau host komitmen. Katanya mau kondusif. Dengerin dulu. Saya yang di mute, mereka tidak di mute. Saya ngomong dulu. Udah dari tadi saya dengar argumentasi Anda. Saya klarifikasi. Nangis, dia nggak bisa tunjukin Quran aslinya mana ini yang turun dari surga. Ya. Semuanya saya mute dulu ya. Semuanya saya mute. Semuanya. Oke, saya saja yang berbicara. Oke. Di sini saya berusaha untuk netral. Ada beberapa poin yang mau saya point out ya. Yang pertama, saya minta tolong untuk Bu Sofi jangan terlalu ini ya Bu ya. Santai aja bro. Terus Bang Zuma juga sama. Terus yang kedua, saya minta tolong untuk Bu Sofi jangan terlalu ini ya Bu ya. Santai aja bro. Terus Bang Zuma juga sama. Terus yang kedua, saya minta untuk Bang Zuma ketika tadi mengeluarkan statement di surah Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah berkata bahwa para ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab itu, ya silakan. Harusnya bukan kita yang menunjukkan argumentasi, yang menunjukkan pembantaian itu, tapi justru dari pihaknya Bang Zuma dengan dalil Quran itu untuk menunjukkan. Iya, Al-Quran mengatakan disembunyikan, Bung. Masa Al-Quran menjelaskan? Dengarkan. Mana Injilnya? Ini nggak potong-potongan. Langsung jalankan aja. Berarti kamu punya aslinya. 3 menit host. Disembunyikan. Sekarang 3 menit host. Mana kitab Injil Isa itu mana? Saya tanya kitab. Ya, justru ini yang saya tanya, mana Injil yang datang kepada Yesus? Pernah percaya? Lucu. Injil datang kepada Yesus. Ya, nggak percaya. Tapi faktanya Yesus tidak ada. Injil Allah yang diberitakan Yesus nggak bisa kamu tunjukkan. Berarti Al-Quran benar. Menunjukkan. Zuma yang harus menunjukkan, bukan kami. Bagaimana saya mau menunjukkan ahli kitab sudah disembunyikan? Lah ini Al-Quran mengatakan kalau ada sembunyikan, ada buktinya nggak? Harus ada bukti dong kalau nuduh. Siapa yang menyembunyikan? Tahun berapa kitabnya disembunyikan? Kamu buktikan. Al-Quran mengatakan disembunyikan. Kok mau ditunjukkan? Iya. Kalau ditunjukkan berarti Al-Quran salah. Justru karena tidak bisa ditunjukkan Al-Quran benar. Kasih bukti nggak? Al-Quran bisa kasih bukti nggak Bang Juma? Al-Quran bisa kasih bukti. Buktinya tidak ada Injil Allah sekarang ini, nggak ada. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Harus Anda akui. Berarti tidak ada kan? Berarti Al-Quran betul. Karena Al-Quran tidak bisa membuktikan. Anda coba buktikan coba. Nggak bisa buktikan kan? Al-Quran mengatakan ahli kitab sembunyikan. Nah, Yesus memberitakan Injil Allah. Ternyata Kristen ini tidak mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan Yesus. Berarti Al-Quran benar. Kan kesimpulannya kayak begitu. Ayo dong. Saya mau berbicara dari tadi, ini nggak bisa. Saya tidak tanya arti Injil, saya nggak tanya. Tertibkan aja, host. Kamu aja nggak tahu arti Injil kok. Kamu Islam itu nggak tahu arti kata Injil itu apa? Injil itu tidak. Mana mau tertib? Waktu saya 3 menit nggak dikasih. Coba. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi tertib dulu bentar. Saya kan yang kasih waktunya sebentar dulu. Ya sebentar dulu teman-teman, sebentar aja. Ya 1 menit saya berbicara. Ini Bang Zuma, Bu Sofi saya tengahin. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi itu perempuan wanita, lebih mudah untuk terpancing emosi daripada pria. Dan saya yakin Bang Zuma lebih dewasa, seharusnya tidak perlu berdiskusi dengan cara yang kekanak-kanakan. Bu Sofi juga sama, teman-teman juga sama. Teman-teman yang lain kita persilahkan dulu. Narasumber kita Bang Zuma dan Bu Sofi ini kan yang memang mereka berdua. Jadi saya rasa teman-teman cukup support dalam doa ya, tidak perlu ikut bersuara karena nanti takutnya berbenturan dan juga tidak fair menurut saya, karena Bang Zuma di sini kan cuma sendiri ya, kalau kita lihat ya saya rasa fair aja, nggak apa-apa ya. Bang Zuma sekali lagi ya, karena ini Bang Zuma dan juga Bu Sofi kita harus sama-sama tertib ya. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi saya minta tolong untuk tidak mudah terpancing ya Bu, kuatkan dalam doa di dalam nama Yesus ya Bu Sofi, teman-teman juga sama ya. Baik, saya sudah jawab ya.
bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus. Giliran saya, Sopiatul, giliran saya. Aku belum jawab. Kamu jangan bantah. Giliran saya. Injil tidak pernah berupa giliran saya. Host gimana ini, host? Ya? Saya baca katanya disuruh dewasa. 1-4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Enggak laku bagi saya, ilmumu itu enggak laku bagi saya, Sopiatul. Saya udah makan itu tiap hari, ku makan itu. Apa yang kamu jelaskan itu udah di luar kepala saya. Gak usah kau jual-jualan kayak gitu. Tidak laku bagi saya. Gak usah. Itu salah sejarah. Giliran saya 3 menit loh. Saya jawab dulu. Gak ada, nanti kamu jawab. Gak ada yang bahas Quran di sini. Gak ada yang bahas Quran di sini. Gak ada yang bahas Quran. Kamu jangan panik. Mengambil dari Quran. Gimana? Bang Zuma, tidak ada limitasi dalam diskusi, tidak ada limitasi, dan saya harap juga limitasi tadi Bang Zuma itu tidak fair karena tidak disetujui oleh Bu Sofi dan tidak ada kesepakatan di awal. Jadi saya rasa limitasi tentang tidak membahas Al-Qur'an itu tidak terpengaruh, maka sah-sah saja karena ini kan diskusi lintas agama. Pasti kalau Bang Zuma membahas tentang teologi Kristen, maka Bu Sofi mau nggak mau juga membahas teologi Islam. Bang Zuma membawa teologi Kristen berdasarkan Alkitab atau Injil, maka Bu Sofi membahas teologi Islam dengan dalil Al-Quran. Itu fair, tidak ada limitasi dari awal. Host Al-Maidah ayat 15 yang kubawa itu Quran yang menjelaskan bahwa Injil Allah itu ada. Ini Al-Quran mengatakan Injil itu disembunyikan. Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah. Saya tanya untuk membenarkan Al-Quran ini, pembenaran Quran ini, mana buktikan? Kalau Sopiatul mampu menunjukkan Injil Allah, berarti Quran salah. Mau bertanya soal pembenaran Al-Quran, bukannya menurut Bang Zuma dan teman-teman Al-Quran itu udah benar ya? Ngapain harus ditanya pembenarannya? Sebentar saya jawab dulu mengenai surat Al-Maidah tadi yang dia bawa. Ya, surat Al-Maidah yang dia bawa ya, itu bukan mengenai masalah Injil, melainkan mengenai masalah berzinahan. Ya, kita buka lagi tadi. Surat 5 ayat berapa tadi kamu bilang? Surat 5 ayat berapa tadi? 100 berapa? Nomor ayat 15. Oh, persinahan dasar otak cabul. Nomor 15 itu mana ada bahas? Kita lihat asbabul nuzulnya. Asbabul nuzul. Kita lihat surah 5 ayat 110 ya. 110. 110. Al-Maidah ayat 15. Kita lihat ya. Apakah benar ini tuduhan mengenai ahli kitab menyembunyikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau kitab Injilnya Allah? Kita lihat ya. Surat 5 ayat 15 kita lihat. Hukum rajam ya. Jadi ada orang yang berzina. Terus dia tanya kepada Muhammad, menurut kamu ketika orang berzina ini dihukumnya apa? Lalu Muhammad tanya kepada ahli kitab, di dalam kitab Taurat itu apa hukumannya kalau hukuman rajam? Ternyata mereka menutup bagian dari kitab Taurat yang menyatakan itu katanya dihukum rajam. Ya, maka Muhammad menuduh, oh kamu telah menyembunyikan itu. Tapi ini bukan menyembunyikan kitab Injil. Coba kita lihat asbabul nuzulnya. Kamu buka kitab surah 5 ayat 15. Kita tidak bodoh cuma. Tunjukkan tuh surah 5. Ya, saya tahu. Tapi ini berbicara mengenai peringatan kepada orang yang telah melalaikan hukum Tuhan. Nah, coba. Bahwa Yesus atau orang Kristen menyembunyikan Injil Allah dari surat 5 ayat 15 itu adalah keliru. Kamu nggak baca asbabul nuzul. Coba kita lihat surah 5 ayat 15, bacain asbabul nuzulnya. Saya paham asbabul nuzulnya itu berbicara mengenai hukum. Tapi hukum ini diceritakan tentang ahli kitab. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan kemudian. Di antaranya adalah Injil. Dia udah malu tuh. Dia udah berbohong. Apa malunya kenapa? Malu kenapa? Ini mengenai hukum-hukum yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan. Ada kaitannya dengan Injil Allah, ada kaitannya dengan Taurat, ada kaitannya dengan Zabur. Bongkar mulut lancangmu itu yang bohong. Bongkar mulut gimana? Bacakan bongkar mulutnya Zuma surat 5 ayat 15 ini tentang dan bongkar kiamat. Bacakan asbabun nuzul surat 5 ayat 15. Oke. Ya, saya bacakan dari atas nih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari nanti kamu tunjukkan hukum-hukum itu ya. Hukum itu yang ada di dalam Injil Tuhan itu tolong tunjukkan. Silakan. Nangis apa? Nangis siapa? Loh, buktinya peringatan yang datang kepada ahli kitab tentang mereka melalaikan hukum-hukum Allah itu mana? Coba. Dia malu itu kebohongan. Apa malu? Malu gimana? Itu kebohongannya terbongkar itu. Kebongkar gimana? Apanya yang kebongkar? Silakan Anda bacakan, silakan Anda bacakan. Silakan. Tuhan mengenai ahli kitab menyembunyikan Injil Allah, kita lihat. Silakan. Ya. Oke, saya bacakan ya. Dari Ikrimah bosnya ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan tentang hukum rajam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa dari kalian yang paling pandai? Mereka pun menunjukkan Ibnu Surya. Lalu Rasulullah menyumpahinya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan zat yang mengangkat gunung Tursina, serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka sampai ia gemetar. Lalu ia pun berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, akhirnya kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digunduli. Akhirnya orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya,
Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang telah kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti Tuhannya ke jalan keselamatan. Dan dengan cahaya yang benderang dengan seizinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Dan itu doang tentang hukum rajam dan zina. Tentang hukum rajam itu hanya satu bagian. Dengarkan ayatnya mengatakan apa? Apa esensinya apa? Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Isi kitab aja apa aja yang dalam Islam yang diberitakan kepada orang Yahudi. Di antaranya adalah Injil. Isi kitab salah satu bagian daripada isi kitab yang disembunyikan itu salah satunya tentang hukum rajam. Dengarkan ayatnya itu. Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Oke. Udah paham ya? Udah paham. Nah, sekarang waktu saya mana? Waktu saya mana, host? Waktu saya mana, host? Waktu saya mana, host? Yang mengatakan waktu saya kembalikan 3 menit, yang lain suruh diam. Ayat 15 yang mengatakan bahwa waktu saya Kristin, ini waktu saya Kristin, waktu saya tentang hukum rajam. Kristin, Sopiatul. Saya namanya. Malu disebut Kristin kan lucu. Dengarkan. Malu disebut Kristin. Padahal Kristin itu adalah Kristen. Udah. Temar. Waktu saya 3 menit. Saya bukan Kristen. Saya ludahi nabimu. Host, saya minta Anda jangan zolim. Anda adalah orang baik. Suruh diam si Sopiatu. Dia meludahi namanya sendiri. Di pos aja si Kipri. Anda juga menzolimi orang lain. Anda menyebut waktu saya host, tolong saya jangan dizolimi ya. 3 menit waktu saya. Tadi dia sudah ngambil kamu memakai nama Kristin yang saya tidak kenal siapa itu Kristin. Bahkan sepupu saya aja nggak ada yang namanya Kristin. Bentar Bu Sofi, saya jangan berbicara nggak apa-apa karena saya host di sini. Ya, kamu sudah kurang ajar berkali-kali Zuma ya. Oke. Anda bilang saya jangan menzolimi orang. Anda juga menzolimi orang namanya Bang Zuma, memanggil orang yang bukan memang namanya. Kan tadi saya sudah kasih contoh ketika nama Bang Zuma sudah dikasih tahu itu masalah kecil, host. Nggak usah dibesar-besarin, host. Itu malah ngatur hostnya gimana sih? Nggak ada adab ini memang pengikut Muhammad. Waktu saya 3 menit. Pengikut Muhammad, kamu tuh belajar adab. Jangan kayak nabimu nggak beradab. Ya. Adab kayak itu ketika waktu saya 3 menit justru diambil alih sama kalian. Saya menunggu sampai kurang lebih 10 menit. Itu adab. Saya sudah bilang nama saya bukan Kristin. Waktu saya kok malah buka kamera bahas Al-Maidah nomor 15, ayat 15. Mana adabnya? Katanya diskusi. Aja. Dia itu bukan siapa. Ditertibkan aja, host. Kan saya siapa tapi nggak mampu kalian lawan. Tapi nggak bisa dilawan. Itu bukan kita ngomongnya tadi itu. Nipu uang jemaat itu ditipu sama nih orang. Nggak usah dianggap. Sikat aja udah. Kalian mayoritas. Loh, kamu itu minoritas. Islam itu minoritas, nggak menghasilkan apa-apa selain obat kuat. Kita di sini mayoritas 70%. Oke, saya mulai ya 3 menit ya, host. Ya, boleh. Yuk, lanjut. Oke. Kamu diam, Kristin diam. Al-Qur'an menjelaskan ya ahlal kitab qad ja'akum Kamu minta maaf dulu. Kan udah dibilang Bang Zuma. Bu Sofi gampang terpancing, Bang Zuma diam. Kau tahu tidak, host? Yesus itu bukan namanya Nabi Isa, ngerti enggak? Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan. Tidak beres ini. Itu aja kok repot. Anak Maria itu namanya bukan Yesus loh. Dia pengecut. 3 menit kesimpulan gitu loh. Kok malah ad hominem semua sih. Ini bukan saya yang turunin ya. Tamu sudah offline keterangannya. Nggak tahu saya ke report kayaknya dia. Gini loh teman-teman. Parah itu. Gimana Bang Kiki? Gimana? Silakan. Parah kalau misalkan begitu nggak selesai diskusinya. Jadinya ad hominem terus. Padahal fokus aja pada pembahasan gitu. Dijaga adabnya. Kok kayak baru berdebat cuma nih. Oke, iya betul. Udah tahu Bu Sofi itu terpancing loh, manggil nama lagi itu tadi, ya kan? Jadi Bu Sofi ngomong lagi kan dibilang. Mestinya begini sih. Tadi kan debatnya itu menuduh ceritanya, menuduh kekristenan kalian itu telah menyembunyikan kitab. Yang mendalilkan harusnya menunjukkan bukti. Itu kan standar. Iya, itu namanya asumsi. Nah itu nggak berkelas tuh orang kalau cuma kayak gitu. Iya, kalau nanti saya kasih bukti bahwasanya Al-Quran diubah-ubah gimana? Dia nggak berani bahas kitabnya sendiri. Tadi bentar Bang Ges udah kasih tahu tuh Bang Ges. Ayo hatuha yang berdarah-darah gitu loh. Kita tunjukkan data-datanya. Jadi jangan cuma modal asumsi. Kalau modal asumsi udah ini. Karena Injil itu 26 ribu loh manuskripnya. Nggak main-main. Nah Quranmu bisa nggak pakai standar seperti ini? Dengan standar filologi yang sama. Orang ilmuwan Islam sendiri mengatakan nggak bisa kok. Mau maksain apa? Semuanya turun. Ini ada Bang Ali. Coba disikat aja nih Bang Ali nih. Oke, bentar. Sorry. Bang Zuma, kalau mau naik lagi. Tadi kayaknya di report ya. Bentar. Iya bentar. Bang Zuma di report ya. Nggak ada lagi kulihat di sini.
Enggak ya, aku nggak turunin ya teman-teman ya. Oke silakan, Bro Gias ya tadi berbicara Ya. silakan. Baik. Jadi gini, seandainya diskusinya tadi bagus, itu sudah benar tadi ditunjukkan asbabun nuzulnya oleh Ki Ahmad dan juga Ibu Sofiatul ya, atau Al Hayat Indonesia ya. Jadi seharusnya ketika ditunjukkan asbabul nuzulnya tadi sudah jelaskan. Makanya tadi saya katakan, saya mohon maaf kepada saudaraku Kiki dan juga saudaraku yang beragama Islam. Kenapa saya terpancing mengatakan kalau begitu, kalau ahli kitab menyembunyikan Alkitab, kemudian sampai sekarang ini Zuma mempertanyakan, berarti hebat banget ahli kitab dong daripada Allah. Itu bukan tanpa apa-apa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena pernyataan Bang Zuma tadi mendalilkan bahwa sampai sekarang ahli kitab menyembunyikan kitab Allah. Nah berarti siapa yang hebat dong? Kan ini logika loh, coba kita berlogika. Siapa yang hebat? Ahli kitab kan? Nah kemudian saya konfirmasi juga, saya mengatakan kalau memang disembunyikan, tolong dong kasih bukti sejak kapan, di mana, ada nggak peninggalannya misalnya? Ada nggak misalnya potongan-potongannya ditemukan setelah ada penelitian arkeologi atau apa gitu? Ini kan hanya mendalilkan sesuatu sehingga kita bisa berpikiran logika sederhana. Oh berarti yang hebat itu ahli kitab. Bisa menyembunyikan selama berabad-abad dan sekarang Zuma bertanya. Nah, lebih bijaksana tadi ketika saudara saudari Al Hayat dan juga saudara Kiamat menunjukkan asbabulnya ini, asbabun nuzulnya. Ini yang dikatakan itu ternyata hukum rajam. Dan tadi kalau seandainya diskusi dengan saya misalnya tunjukkan di dalam Injil Yohanes bagaimana penerapan hukum rajam di dalam ajaran Yesus. Tetapi kan tidak kondusif. Setelah ditunjukkan asbabun nuzulnya, malah Bang Zuma berusaha menolak apa yang jelas-jelas sudah ada di situ. Yang ditanyakan oleh Baginda adalah tentang hukum rajam. Bukan menuduh, itu pun bukan menyembunyikan kita. Maksudnya ketika dibaca itu dia ditutupi pakai tangan gitu loh. Ditutupi pakai tangan. Terus kata Baginda, coba buka tanganmu katanya. Nah itulah maksudnya disembunyikan. Tapi itu bukanlah tuduhan yang dikatakan Zuma bahwa orang Kristen menyembunyikan Injil yang diberikan kepada Isa. Loh itu ngaco ya. Begitu, host. Terlalu simpel sih sebetulnya. Coba santai aja. Ini ada pemain baru. Santai aja. Iya, ini ada pemain baru. Ayo sama saya tentang kitab mana yang palsu. Saya suka deh tema-tema kitab mana yang palsu. Ayo, kitab mana yang palsu? Gimana Ali? Atau panggil Kipling juga ke sini, biar kalian berdua nanti sama saya. Oke, sebentar. Oke, kita sapa dulu ya. Bang Ali, shalom, selamat pagi Bang Ali. Silakan berbicara Bang Ali. Ya, silakan Bang Ali. Nggak kedengeran suaranya Bang Ali. Sudah dibuka itu mute-nya, nggak tahu. Kedengeran nggak? Iya, dong dari minoritas masa nggak ada suaranya Bang Ali nih? Gimana sih? Shalom, selamat pagi Bang Ali. Silakan Bang Ali bersuara. Halo. Cuman ada suara noise gitu loh teman-teman, kayak sepi gitu. Apa Bang Ali udah tidur ya? Apa gimana? Mungkin handsetnya kurang bagus. Handsetnya kali. Mungkin pakai handset dan handsetnya tidak bagus. Enggak, mentalnya aja mental minoritas, padahal mayoritas. Bang Ali saya turunkan dulu kali ya. Nanti kalau sudah settle, sudah bisa, saya naikkan lagi Bang Ali ya. Bang Ali request saja lagi. Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan diskusi atau debat antara para apologet Kristen dan juga Ustadz Zuma. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen mereka dengan sangat baik bisa mempertanggungjawabkan setiap data-data yang mereka bawakan. Dan bahkan mereka bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz Zuma. Dan kita juga bisa melihat bagaimana setiap data-data yang mereka bawakan semuanya bisa dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi ketika kita melihat diskusi tersebut, kita bisa melihat bagaimana reaksi dari Ustadz Zuma ketika setiap data-data yang dia bawakan bisa dibantah atau dipatahkan oleh para apologet Kristen. Dia mengeluarkan reaksi yang sangat tidak baik, di mana terkadang Ustadz Zuma ketika berdebat dia selalu menyerang pribadi ketika dia sudah merasa kalau dirinya sedang terpojok. Dan juga ketika dia diberikan suatu pertanyaan, ketika dia tidak bisa menjawab, dia malah membesar-besarkan suaranya seakan-akan dia yang benar dan yang bertanya yang salah. Akan tetapi kita sendiri bisa menilai bagaimana keberlangsungan debat tersebut. Dan kita juga bisa melihat bagaimana karakter-karakter dari para apologet Kristen dan juga Ustadz Zuma itu sendiri.
Karena di dalam debat atau diskusi seharusnya kita bisa mempertahankan setiap argumen kita dan juga mempertanggungjawabkan hal tersebut. Bukan ketika kita bisa mempertahankan argumen atau data-data kita, malahan kita menyerang pribadi orang lain, bukan menyerang argumen orang lain atau data-data orang lain. Dan inilah juga yang harusnya menjadi pembelajaran untuk kita semua, terlebih lagi untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Seharusnya kita bisa lebih lagi belajar, bahkan memahami akan iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga ketika ada orang di luar sana yang mempertanyakan tentang iman kita dapat mempertanggungjawabkan hal itu. Dan kiranya video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, membuat kita semakin hari semakin lebih cerdas untuk bagaimana kita bisa berdiskusi dengan baik, berdebat dengan baik tanpa menyerang pribadi orang lain. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.